Hukuman mati. Hukuman mati merupakan salah satu hukuman tertua di dunia yang resmi diakui bersamaan dengan adanya hukuman tertulis, yaitu sejak adanya Undang-Undang Raja Hammurabi di Babilonia pada abad ke-18 sebelum Masehi. Hingga Juni 2006, hanya 68 negara yang masih menerapkan hukuman mati, termasuk Indonesia, dan lebih dari setengah negara-negara di dunia telah menghapuskan hukuman mati. Ada 88 negara yang telah menghapuskan praktek hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan. 11 negara menghapuskan hukuman mati untuk kategori kejahatan pidana biasa. 30 negara melakukan moratorium atau de facto tidak menerapkan hukuman mati, dan total 129 negara melakukan abolisi atau penghapusan hukuman mati atau Nurwaidah 2013. Hukuman mati masih dilaksanakan di banyak negara, termasuk Indonesia. Mengingat hukuman mati menyangkut nyawa manusia, banyak terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun pemerintah Indonesia bersama sejumlah elemen masyarakat yang mendukung hukuman mati tetap pada pendirian bahwa hukuman mati tetap harus dilaksanakan untuk melindungi kehidupan. Pemerintah Indonesia sudah beberapa kali melaksanakan eksekusi hukuman mati mengikuti sistem KUHP, peningkatan kolonial Belanda kepada pelaku tindak pidana tertentu seperti terorisme, narkoba, pembunuhan, dan pemberontakan. Hukuman mati di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1980. Penjahat kelas kakap Kusni Kasdut dijatuhi hukuman mati karena melakukan perampokan dan pembunuhan. Berdasarkan data-data yang dihimpun oleh Kejaksaan Agung selama kurun waktu Selanjutnya adalah pelaksanaan 1945. eksekusi hukuman mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 PNPS 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer, dan tata pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati. Terdapat beberapa kriteria cara pelaksanaan hukuman mati yang dinilai sesuai dengan ciri masyarakat beradab. Yang pertama, harus cepat dan sudah sesederhana mungkin, serta bebas dari hal-hal yang meningkatkan ketakutan dan penderitaan. Kedua, cara tersebut harus secepat mungkin menimbulkan ketidaksadaran terpidana dan secepat mungkin pula mengalami kematian. Yang ketiga, cara tersebut harus layak dan patut dalam masyarakat beradab. Keempat, harus dihindari perusakan anggota tubuh. Bagi bangsa Indonesia, kriteria cara pelaksanaan hukuman mati tersebut tentu sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta jaminan bebas dari penyiksaan. Sebelum dilaksanakannya eksekusi hukuman mati, terpidana wajib mengetahui mengenai rencana pelaksanaan tersebut. Terpidana harus diberitahu 3 hari sebelum hari H pelaksanaan eksekusi. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 PNPS 1964. Ketentuan itu berbunyi, 3 kali 24 jam sebelum pelaksanaan pidana mati, jaksa tinggi atau jaksa tersebut memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Setiap terpidana mati diberikan hak untuk mengemukakan suatu permintaan terakhir kepada Jaksa Agung atau jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964. Dalam eksekusi, selain regu penembakan yang diperbolehkan hadir dalam eksekusi hukuman mati berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 PNPS 1964 adalah pembela terpidana. Atas permintaan pembela atau atas permintaan terpidana, pembela dapat hadir dalam pelaksanaan hukuman mati yang dijatuhkan kepada
kliennya. Undang-undang tidak mengatur secara khusus di mana lokasi dilaksanakannya eksekusi hukuman mati. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut. Apakah sanksi hukuman mati di Indonesia sesuai dengan prinsip hak asasi manusia? Maksud dan tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konflik intrapersonal yang dialami oleh eksekutor dalam menghadapi hukuman mati. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya konflik intrapersonal serta proses mengatasi konflik intrapersonal. Manfaat penelitian 141. Manfaat teroris. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu psikologi secara umum, khususnya pada psikologi sosial yang berhubungan dengan masalah konflik intrapersonal. 142. Manfaat praktis. Peneliti ini diharapkan dapat mengungkapkan hal-hal yang mengakibatkan munculnya konflik intrapersonal pada eksekutor dan sebagai bahan pertimbangan psikologis serta spiritual bagi eksekutor sebelum dan setelah dilaksanakan eksekusi. Pandangan Gereja Katolik terhadap hukuman mati. Beberapa kutipan dari zaman lampau ketika Gereja Katolik menerima hukuman mati. Yang pertama, Surat Paus Contentious 3 kepada Uskup Agung Tarragona mengenai rumusan pengakuan mana yang diwajibkan bagi para pengikut Pastor Waldo pada tahun 1210 dikatakan, kuasa sipil dapat tanpa doa berat melaksanakan pengadilan darah asalkan peduli dengan adil, tidak karena benci, dengan arif, tidak tergesa-gesa. Yang kedua, Katekismus Romawi yang diterbitkan berdasarkan Dekret Concili Trente 1566. Bentuk lain pematian sah merupakan wewenang otoritas sipil yang disertai kuasa atas hidup dan mati. Dengan pelaksanaan legal dan yudisial, mereka menghukum orang bersalah dan melindungi orang tak bersalah. Pengakuan adil atas kuasa ini, jauh dan kesejahteraan pembunuhan adalah perbuatan ketaatan tertinggi terhadap perintah yang melarang pembunuhan. Tujuan perintah ini ialah memelihara dan keamanan hidup manusia. Adapun hukuman yang dijatuhkan otoritas sipil adalah pembahasan legitim kesejahteraan, menurut kodratnya mengarah kepada tujuan ini. Karena memberi keamanan kepada hidup dengan menekan kegusaran dan kekerasan, maka kata-kata Daus, di pagi hari ini aku mematikan semua orang jahat di negeri, agar aku dapat memotong semua pelakuan kejahatan dari kota. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Beberapa kutipan dari ajaran gereja yang paling baru mengenai hukuman mati. Mulai dengan menerima, dengan syarat sampai menolak. Pernyataan yang paling baru adalah Paus Fransiskus kepada Komisi Internasional Penghapusan Hukuman Mati pada tanggal 20 Maret 2015. Kejadian 1 ayat 26 yaitu, hidup manusia adalah suci. Karena sejak awal hidup manusia merupakan buah karya di penciptaan Allah, dan sejak saat pembuatan manusia satu-satunya makhluk yang dikehendaki Tuhan. Hukuman mati kehilangan seluruh legitimasi karena tidak sempurnanya pemilihan sistem keadilan kriminal dari kemungkinan kesalahan pengadilan. Hukuman mati bertentangan dengan kemanusiaan dan keimanan Allah. Oleh karena itu, semua orang Kristiani yang berkehendak baik dipanggil untuk berjuang dari penghapusan hukuman mati. Legal atau ilegal, tetapi berjuang untuk memperbaiki kondisi penjara demi hormat dan martabat manusia. Sekian presentasi saya, Cuma Saramani, kelas 11. Pandangan pemerintah pada hukuman mati atau perspektif HAM di Indonesia. Pro dan anti larangan seolah-olah tidak menemui titik akhir dalam. Hal ini mengundang berbagai macam reaksi dan pendapat dari ahli hukum dan HAM
hingga masyarakat. Oleh karena itu, konsistensi penerapan pidana di dunia selalu saja menjadi suatu hal yang berkontroversial, baik di kalangan pemerintah, hukum, agamawan, maupun masyarakat sendiri. Karena hukuman mati melanggar hak yang mendasar manusia, yaitu hak untuk hidup dan memperbaiki kehidupannya. Kalau kita perhatikan, ancaman sanksi pidana mati dalam hukuman pidana positif tidak kurang dari 11 peraturan perundang-undangan. Mencantumkan sanksi pidana mati dalam KUHP sendiri terdapat 9 jenis kegiatan yang diancam pidana mati, antara lain: 1. Makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden, pasal 104 KUHP. 2. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang. Itu pengkhianatan memberitahukan kepada musuh-musuh di waktu perang, yaitu pasal 12 ayat 3 KUHP. Yang keempat yaitu menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara, yaitu pada pasal 124 bis KUHP. Yang kelima, pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat, pasal 140 ayat 3 KUHP. Yang keenam, pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP. Yang ketujuh yaitu pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati, pasal 365 ayat 4 KUHP. Yang ke-8, pembajakan di laut yang menyebabkan kematian, pasal 444 KUHP. Yang ke-9, kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan, pasal 149K ayat 2 atau pasal 149O ayat 2 KUHP. Sedangkan ancaman pidana mati yang terdapat di luar KUHP yang merupakan tindak pidana khusus antara lain yang pertama yaitu tindak pidana tentang senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, yaitu di Undang-Undang Nomor 12 DRT 1951. 2. Tindakan pidana ekonomi, Undang-Undang Nomor 7 DRT 1955. Yang ketiga, tindakan pidana Sementara waktu dalam pasal 86 konsep RKUHP menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun jika reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar, terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki, kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting dan ada alasan yang meringankan. Yang kedua, jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana yang penjara paling lama 20 tahun dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada laporan akhir penelitian tentang efektivitas hukuman mati di Indonesia disusun oleh tim yang diketuai oleh Profesor Dr. Lubi Lukman, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2000 berpijak dari pokok pikiran keseimbangan antara keseimbangan kepentingan umum dengan kepentingan individu, antara kepentingan pelaku dan kepentingan korban, antara kriteria formal dan kriteria material kepastian hukum dan keadilan, serta keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai globalisasi internasional universal. Rancangan konsep KUHP masih mempertahankan pidana mati. Namun demikian, sejalan dengan prinsip-prinsip yang dianut untuk memenuhi prinsip keseimbangan, kebijakan formulasi menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pidana mati terdapat pembatasan-pembatasan atau pertimbangan-pertimbangan secara selektif yang mengarah kepada sulitnya untuk melakukan eksekusi pidana mati, termasuk penegasan tentang ketentuan mengenai penundaan pidana mati atau pidana mati berbayar. Pasal 84 konsep RKUHP menegaskan bahwa pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan sebagaimana diatur dalam
pasal 85 konsep RKUHP antara lain tidak dilaksanakannya pidana mati di muka umum, penundaan eksekusi bagi wanita hamil atau orang sakit jiwa, tidak dilaksanakan pidana mati sebelum adanya penolakan gerasi dari Presiden. Sedangkan pelaksanaan pidana mati atau pidana mati bersyarat, yaitu apabila dalam masa percobaan selama 10 tahun terpidana menunjukkan sikap teruji. Pidana mati itu dapat diubah menjadi penjara seumur hidup atau penjara sementara waktu. Dalam pasal 86 konsep RKUHP menyatakan bahwa harapan untuk diperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Sedangkan pasal 87 konsep RKUHP menyatakan jika permohonan gerasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan Presiden. Hal yang perlu diperhatikan mengenai pidana mati adalah konsep tidak mengancamkan sanksi pidana mati terhadap anak di bawah umur. Pasal 123 ayat 3 konsep RKUHP menyatakan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun. Kesimpulan yang bisa kami sampaikan pada makalah yang kami buat adalah dari beberapa pembahasan yang dilakukan atas dasar teori di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukuman mati dilakukan pada orang yang melakukan pelanggaran yang sangat fatal yang dapat membahayakan diri atau keselamatan. Hukuman mati merupakan hukuman pembalasan yang setimpal, yaitu gigi ganti gigi, mata ganti mata. Apa yang engkau lakukan akan setimpal dengan perbuatanmu. Maka untuk itu hukuman tersebut mengajarkan agar kita tidak melakukan perbuatan yang fatal dan merugikan orang, sebab hukuman tidak pernah salah dan tidak boleh diberhentikan sembarangan. Referensi yang kami dapatkan dari Soeharto 28 April 2015, Surat Uskup Agung MGR, referensi pada perbuatan manusia yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.